Setiap sungai menyimpan cerita. Tak hanya mengalirkan air, tapi juga mengalirkan sejarah, budaya, dan kehidupan. Sungai Siak telah menjadi jalur waktu yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Di atas sungai ini hadir budaya baru yang kini telah menjadi potensi wisata di Kabupaten Siak, yakni makan beranyut. Dalam episode Nan Bestari kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyusuri Sungai Siak sekaligus ikut merasakan budaya makan beranyut. Penasaran seperti apa? Tetap ikuti saya di Nan Bestari. Kota Siak Sri Indrapura dikenal sebagai salah satu kota terbersih di Provinsi Riau. Penataan kotanya yang rapi, lingkungan yang terjaga, serta kesadaran masyarakat terhadap kebersihan menjadikan Siak sebagai contoh kota yang nyaman dan menenangkan. Di setiap sudut kota terlihat keindahan yang tertata dengan baik. Ruang terbuka hijau terpelihara, taman kota dirawat, dan jalan-jalan utama tampak bersih serta bebas dari sampah. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus menjaga komitmen ini, menjadikan kebersihan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketenangan menjadi ciri khas kota ini. Lalu lintas yang tertib, suasana yang damai, serta udara yang segar menciptakan kenyamanan bagi siapapun yang berkunjung. Harmoni antara kebersihan, ketertiban, dan keindahan membuat kota Siak layak disebut sebagai kota yang indah, nyaman, dan penuh pesona. Sebuah wajah kota Melayu yang modern, namun tetap menjaga nilai dan kearifan lokalnya. Selain tertata rapi, setiap sudut kota Siak juga memiliki daya tarik visual yang tinggi. Bangunan bersejarah, jembatan megah Sultanah Latifah, hingga tepi Sungai Siak yang tenang menjadi spot menarik yang banyak diabadikan wisatawan. Sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan, Siak berperan penting dalam penyebaran agama Islam, pendidikan, serta perkembangan sastra dan adat Melayu. Nilai-nilai keislaman dipadukan dengan kearifan lokal, membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan berbudaya tinggi. Hingga kini, warisan sejarah itu masih dapat disaksikan melalui peninggalan arsitektur megah Istana As-Seraya Hashimiyah yang berdiri anggun di tepi Sungai Siak. Istana ini menjadi lambang kemegahan dan kebesaran Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa kejayaannya. Didirikan pada abad ke-18, Kesultanan Siak menjadi simbol kejayaan pemerintahan Islam di tanah Melayu. Di bawah kepemimpinan para sultan yang bijaksana, Siak berkembang menjadi kerajaan yang makmur, berdaulat, dan disegani hingga ke mancanegara.
Siak itu punya potensi wisata yang luar biasa. Kita punya sejarah yang luar biasa, budaya yang luar biasa. Tapi biasanya orang yang datang ke Siak itu minim experience. Nah, itu yang terjadi. Istana hampir tidak ada perubahan ya. Berpuluh tahun istana itu ya begitu aja bentuknya gitu. Isinya begitu aja gitu. Jadi kalau orang udah masuk 2-3 kali mungkin tidak penasaran lagi untuk masuk gitu. Kota Siak mungkin makin bagus, makin tertata rapi, tapi tidak ada experience. Nah, yang kita pengen sodorkan sebenarnya experience pada saat orang datang ke Siak. Inilah sampan yang nantinya akan membawa saya dan beberapa teman-teman lainnya untuk bisa menikmati makan belanyut. Kita akan menyusuri Sungai Siak dan juga Sungai Mempura. Sebagai informasi juga bagi Anda yang tertarik untuk bisa menikmati makan belanyut ini, kita bisa melakukan semacam reservasi dengan minimal 10 orang untuk di satu sampan. Ayo kita ke sampan. Sampannya ya, oke, kita masuk ke dalam ya. Mari. Siap. Silakan Kak. Oke. Sepatunya silahkan dilepas. Di mana dilepasnya? Di sini? Iya, di sini aja di bawah. Masuk ya. Sungai Siak, sungai yang menjadi nadi kehidupan dan saksi bisu perjalanan panjang peradaban Melayu. Mengalir tenang membelah daratan Riau, dari hulu hingga ke muara Selat Melaka. Sungai ini telah menghidupi masyarakat sejak berabad-abad lamanya. Di masa kejayaan Kesultanan Siak, sungai ini menjadi jalur utama perdagangan dan pelayaran. Kapal-kapal dagang dari berbagai negeri berlabuh di tepian Siak, membawa hasil bumi, rempah, dan cerita dari seberang lautan. Di sepanjang alirannya tumbuh pemukiman, pasar, dan kehidupan yang berdenyut dari waktu ke waktu. Sungai Siak tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya. Airnya menjadi sumber penghidupan, tempat mencari rezeki, serta jalur transportasi bagi mereka yang tinggal di sepanjang tepian. Bagi sebagian orang, sungai bukan hanya ruang hidup, tetapi juga ruang batin, tempat mereka berinteraksi, berdoa, dan bersyukur atas karunia alam. Sungai Siak bukan sekadar aliran air, melainkan urat nadi yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan Siak Sri Indrapura. Benteng Salamah. Jadi di sebelah kanan itu ada sebenarnya kayak. Jadi di sini ini adalah spot favoritnya makan berhanyut Bapak. Jadi kalau misalnya orang-orang yang datang sini itu memang sangat menantikan
spot ini. Jadi biasanya wisatawan itu datang untuk berfoto di depan sini seperti ini. Nah, selain itu, kalau misalnya di sini itu biasanya kalau beruntung ini tuh menemukan beberapa satwa seperti monyet dan jenis-jenis burung apa biasanya. Nah, kalau beruntung juga biasanya kita menemui aktivitas masyarakat Pak, seperti menjaring atau kalau misalnya di daerah sini bilangnya itu membelang seperti itu. Oke, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan sedikit informasi dari pemandu wisata untuk makan berlanjut ini, dan saat ini saya juga sudah bersama salah seorang pengelola desa wisata Benteng Hulu yang mengakomodir wisata makan berlanjut bersama Bang Bowo. Bang Bowo, ini makan berlanjut wisata ini jadi yang pertama di Riau ya Bang? Nah, sebenarnya sederhana tuh makan berlanjut itu Bang? Iya, jadi makan beranyut dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu itu makan beranyut biasanya seluruh masyarakat. Jadi ini tuh kegiatan atau aktivitas makan yang dilakukan tuh di atas perahu Kak, sambil mengikuti arus air. Sederhananya gitu. Sederhananya gitu, jadi kita menikmati makanan yang disajikan. Tapi saya penasaran awal mulanya itu Bang Bo mungkin bersama teman-teman pemuda di Siak untuk tergerak membuat wisata makan berlanjut ini ceritanya seperti apa? Jadi awalnya kita itu dari komunitas, nama komunitas kita itu Benteng Berdaulat. Jadi kita tuh coba bikin proyek kecil-kecilan di Siak yang fokus itu buat ngembangin wisata. Nah, jadi kita tuh memilih beberapa jenis wisata yang akan kita kembangkan. Berdasarkan hasil riset kecil-kecilan kita dapat salah satu aktivitas tuh yang menarik. Nah, jadi dulu makan berlanjut ini tuh biasa dilakukan sama masyarakat ketika beraktivitas di sungai Kak. Misalnya kayak mancing, menangkap ikan, memasang jaring, tapi menggunakan perahu yang ukuran kecil. Nah, biasanya mereka akan bawa bekal dalam ranta-ranta. Kalau udah selesai aktivitas, mereka tuh bakal makan bekalnya sambil membiarkan sampahnya hanyut ikut arus air sungai. Nah, itu yang awalnya kita adaptasi ya, berlanjut ini. Cuma konsepnya agak kita rubah sedikit aja, tapi beberapa komponen lainnya tetap kita pertahankan di mana otentik asli. Oke, jadi sebenarnya ini secara nggak langsung budaya masyarakat di zaman dulu ketika beraktivitas di air mereka makan, kemudian kita adaptasi jadi yang lebih modern gitu, jadi wisata seperti itu. Itu kira-kira siapa aja ya Bang yang terlibat untuk mengembangkan wisata makan berlanjut ini gitu? Kalau ini memang diinisiasi secara mandiri oleh teman-teman di komunitas, tapi kita tetap bekerja sama dengan masyarakat di sini. Konsep awalnya tuh memang kita pengen membangun kebudayaan sebenarnya Kak. Jadi kita tuh sewa perahu teman-teman pelaku wisata di Siak. Ini masakan itu dimasak langsung oleh masyarakat. Bukan kita yang masak, jadi kita kembali lagi memberdayakan masyarakat. Ada teman-teman dari penggerak sosial media, itu kita ajak buat gabung di mana tuh mereka kan hobi foto, video, mereka bisa bikin dokumentasi perjalanan. Ya ada banyak yang bisa terlibat. Aktivitas yang bisa didapatkan, pengalaman seperti apa yang bisa didapatkan kita ketika di Sampan ini Bang? Kalau secara umum makan beranyut ini dia ada 5 aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama tuh ada river tour atau susuk sungai. Jadi kita ngajak wisatawan tuh buat ngelihat destinasi yang ada di sepanjang aliran Sungai Siak. Terus ada makan beranyut itu sendiri. Ada tur Tangsi Belanda. Tangsi Belanda itu salah satu situs cagar budaya yang ada di Siak. Terus ada kegiatan memetik berembang. Jadi memetik berembang itu memetik salah satu jenis buah yang tumbuh di sepanjang aliran sungai. Dan yang terakhir tuh kita bilangnya mengail. Bahasa Indonesia itu memancing Kak. Memancing. Yang pengen mancing tuh juga bisa main kesini. Dan tadi Abang bilang juga kita bisa menikmati wisata lainnya yang ada di sungai. Apa aja itu Bang? Ya, jadi sebenarnya makan beranyut ini tuh wisata terintegrasi. Jadi dengan satu kali pembayaran, satu mori alat transportasi, kita bisa lihat 10 destinasi yang ada di beberapa titik di Siak. Mulai dari Tangsi Belanda, Rumah Handrat dan Controller, ada Skywalk juga, Rumah Datuk Pesisir, Museum Balai Rumsri, Makam Sultan Siak yang terakhir, Sultan Syarif Tasim II, Masjid Syahudin, Jembatan Siak, kawasan tepian bandar Sungai Jantan, dan juga Kelenteng. Kita. Kedepannya ada inovasi apa lagi nih Bang untuk wisata makan beranyut? Kedepannya itu kita berharap makan beranyut, kalau untuk sekarang makan beranyut ini private ya Kak, artinya reservasi dan tim dalam satu tim. Nah kita bener pengen bikin makan beranyut yang bisa on the spot. Jadi tapu nggak perlu ngumpulin 10 orang dulu. Kayak 1 atau 2 orang datang makan beranyut itu bisa. Kita berharapnya makan beranyut nanti bakal sampai di level seperti itu. Bahkan bisa menyediakan penginapan di perahu Pak. Kita coba makanannya boleh ya Bang? Ya. Oke, apa dulu nih Bang? Nah jadi ada satu ritual yang unik kalau mau makan beranyut Kak. Gimana? Kira-kira apa yang nggak ada di sini?
Nggak ada di sini? Iya, kalau dilihat yang ada tuh air cuci tangan kan. Oke, ya. Jadi semua orang yang makan beranyut itu cuci tangannya, sorry, langsung di Sungai Siak. Oke. Itu ritualnya. Ritualnya ya. Apa ya, cerita kecil dari masyarakat Siak, mitos. Jadi kalau orang udah pegang air Sungai Siak, di suatu hari itu dia bakal balik lagi ke sini. Oke, jadi saya ingin kembali lagi ke Sungai Siak. Jadi saya harus cuci tangan Silakan. di aliran sungai. Tangannya tinggal di kan. Tinggal dicelupkan aja ya. Oke. Setiap hidangan yang disajikan dalam makan beranyut disiapkan dengan penuh ketelitian dan kebersihan. Semua menu diolah secara higienis dengan cita rasa khas Melayu. Makanan disajikan menggunakan rantang tradisional, menjaga kehangatan serta menghadirkan kesan sederhana namun penuh makna. Ragam menunya pun disesuaikan dengan selera pengunjung, mulai dari sajian ikan sungai, lauk pauk khas Melayu, hingga menu pilihan dengan rasa pedas, gurih, atau manis sesuai permintaan. Di atas perahu yang mengapung di Sungai Siak, pengalaman bersantap ini menghadirkan keunikan tersendiri. Sebuah perpaduan antara cita rasa, budaya, dan kebersamaan masyarakat tepian sungai. Makan beranyut, harmoni kuliner dan tradisi yang hidup di jantung negeri Siak Sri Indrapura. Makan beranyut itu yang paling menarik sebenarnya, pertama makanannya. Makanannya itu makanan kampung gitu, bukan seperti makanan gaya-gaya resto yang apa ya, yang mungkin punya tujuan-tujuan tertentu. Ini makanan kampung, makanan hari-hari orang kampung gitu. Jadi ini sebuah refleksi dari kehidupan masyarakatnya sekitar. Nah, menunya apa, terus cara masaknya bagaimana, itu refleksi dari kehidupan masyarakat sekitar. Misalnya menu ikan, berarti ikan yang ada itu memang ikan-ikan yang ada di sekitar Siak juga, atau buah-buahannya, atau sayurannya gitu. Yang menarik berikutnya, ini makannya di atas perahu. Nah, makan di atas perahu itu ada suatu daya tarik karena apa? Kita nikmati semilir angin, terus suara air. Biasanya kita makan tuh di dalam anak sungai ya, yang dekat sama hutan tuh suara burung dan lain-lain tuh bisa kita nikmati sambil makan. Bahkan misalnya cuci tangannya tuh dengan air sungainya aja gitu, nggak harus dicuci dengan air lain, dengan air sungainya cukup gitu. Itu jadi suatu kenikmatan tersendiri. Experience-nya bakal jadi beda misalnya dibandingkan kita makan di resto atau makan di kafe mewah gitu. Experience-nya nggak bisa dibandingkan. Itu sesuatu yang apa, menurutku secara pribadi ya, kita dekat sama alam, dekat sama apa-apa yang sebenarnya luar biasa, yang mungkin sehari-hari kita abaikan gitu, sehari-hari tidak kita rasakan. Apalagi orang yang tinggal di kota sibuk sama hiruk-pikuk jalan raya, pekerjaan dan lain-lain. Pada saat menikmati suasana di anak sungai yang sepi banget, terus makan enak, percakapannya jadi hangat, kita bisa merasakan itu perbedaan dan experience yang bisa kita bawa pulang gitu. Nah, untuk itu kita berpikir bahwa perlu ada rencana yang terstruktur dan terus-menerus untuk memperkenalkan makan beranyut. Di internal makan beranyut sendiri, di kawan-kawan yang pengelola, mereka terus memperbaiki diri, makanya kualitas mereka pada saat proses makan beranyut itu makin bagus. Kualitas menunya makin bagus, cara pengelolaan juga makin bagus gitu. Makan beranyut menyimpan potensi besar sebagai daya tarik wisata khas Kabupaten Siak. Perpaduan antara kuliner tradisional, keindahan Sungai Siak, dan pengalaman bersantap di atas air menjadi keunikan yang sulit ditemukan di tempat lain. Konsepnya yang melibatkan masyarakat kampung menjadikan makan beranyut tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki dampak ekonomi. Kehangatan masyarakat, kebersihan sajian, serta keindahan panorama sungai menciptakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan
yang datang dari berbagai daerah. Sebuah warisan tradisi yang berkembang menjadi kebanggaan baru bagi masyarakat Melayu di tepian Sungai Siak. Selain menikmati hidangan di atas perahu, tradisi makan beganyut juga menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, yaitu kesempatan untuk merasakan sensasi memancing langsung di Sungai Siak. Di sela waktu bersantap, pengunjung dapat menurunkan kali dan menikmati suasana sungai yang tenang. Meskipun airnya berwarna kecoklatan khas sungai besar di Sumatera, Sungai Siak tetap menyimpan kehidupan yang melimpah. Beragam jenis ikan air tawar menjadi pesona tersendiri bagi mereka yang gemar memancing. Kegiatan ini semakin memperkaya pengalaman makan beganyut, memadukan wisata kuliner dengan rekreasi air dalam suasana santai dan akrab. Sambil menikmati semilir angin dan panorama tepian sungai, pengunjung merasakan kedamaian yang menenangkan. Memancing di atas perahu sambil menyantap hidangan khas Melayu menghadirkan sensasi yang berbeda, sederhana, alami, dan penuh kebersamaan. Makan beganyut bukan sekadar tradisi kuliner, tetapi wujud harmoni antara manusia, alam, dan budaya yang terus hidup di tepian Sungai Siak. Di atas air yang tak pernah diam, warisan pun terus mengalir. Makan beganyut bukan sekadar sajian di atas perahu, tapi simbol keterhubungan manusia dengan alam, budaya, dan sejarahnya. Di Siak, kita belajar bahwa menghormati tradisi bukan berarti terpaku pada masa lalu, tapi menanamkannya agar tumbuh dalam waktu yang baru. Itulah tadi perjalanan saya menikmati wisata makan beganyut yang ada di Kabupaten Siak. Dari sini kita bisa tahu bahwa makan beganyut tak hanya memberikan pengalaman wisata bagi para pengunjung, tapi di balik itu semua makan beganyut juga telah menjadi ruang berkarya bagi masyarakat setempat, khususnya pengrajin sampan, pelaku kuliner, dan juga pemandu wisata. Mari kita terus dukung wisata-wisata yang ada di daerah kita masing-masing sehingga ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan juga pariwisata. Saya Nani, terima kasih dan sampai jumpa di episode Nan Bestari selanjutnya.